Salam, selamat pagi kepada opa, oma, opung, dimanapun berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap dalam kasih Tuhan. Saya Korpenda Manik dari Jemaat GBB Maranatha Pematang Siantar akan membacakan Alkitab pada pagi hari ini dan Sabda Bina Umat. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di pagi hari ini, memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk merenungkan, bahkan untuk membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, tuntun dan sertai kami, agar kami dapat Tuhan mengerti dan memahami firman yang akan kami baca, agar senantiasa Tuhan kami dapat belajar untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Demikianlah bunyinya. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saya akan melanjutkan pembacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, yang diberi judul Pendewasaan Iman Kita, sebagai ayat nats, yaitu dari ayat 5 terjemahan baru, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Dalam sebuah pertandingan sepak bola,
salah satu tim berada pada posisi tertinggal 2 gol. Meski tertinggal, tapi belum tentu kalah. Selama pertandingan belum berakhir, bahkan pada saat injury time atau perpanjangan beberapa menit sebelum pertandingan usai, situasi dapat berbalik ketika tim yang tertinggal terus berjuang dan mampu memanfaatkan injury time untuk mencetak gol sehingga mengungguli tim lawan. Demikian juga dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah atau berhenti berjuang sebelum waktunya benar-benar selesai. Begitu juga yang ditekankan Rasul Petrus dalam bacaan ini. Surat yang ditujukan kepada umat Kristen yang di tengah dianiaya di Asia Minor. Maksudnya menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Petrus mengingatkan supaya mereka bukan sekadar termotivasi untuk mencapai apa yang mereka harapkan, tetapi juga mampu bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak kehilangan harapan masa kini dan masa depan. Masa depan mereka terjamin sebagai dampak dari kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan seringkali membuat kita hanya terpusat pada tantangan dan kesulitan yang ada. Untuk bisa bertahan dalam situasi itu, maka sangat ditentukan bagaimana kita memelihara iman sehingga kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh jiwa yang membuat kita memiliki keyakinan hati untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi segala situasi yang buruk dan ketidakpastian di masa depan. Marilah kita memaknai setiap kesulitan dan penderitaan sebagai ujian iman dengan baik. Sebab itulah cara yang tepat dan efektif untuk mendewasakan iman dan mental kita. Bapak Ibu PKLU, demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Marilah kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami baca Tuhan melalui Alkitab dan Sabda Bina Umat. Ajar-ajari kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang telah kami dengar Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu itu Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan kami. Dan kami dapat belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami ke dalam pertolongan Tuhan selalu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita, pembacaan firman Tuhan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin.